Selamat pagi Pak Mangari. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sekarang sehat baik. Oke, semoga selalu dalam keadaan sehat, semoga selalu dalam keadaan bahagia. Baik Pak Mangari, terima kasih atas waktunya pada kesempatan pagi ini sudah menyempatkan diri. Pada kegiatan kita kali ini kita akan lakukan kegiatan supervisi, lebih tepatnya itu pada tahap pra-observasi. Nah, sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa kami melakukan kegiatan supervisi ini dalam rangka pemenuhan tugas CGP angkatan 7. Saya bertindak sebagai observer, kemudian Pak Manari bertindak sebagai guru atau teman sejawat yang saya amati. Nah, baik Pak Manari, saya ingin menggali lebih jauh ini. Apa yang sudah Pak Manari persiapkan untuk kegiatan pembelajaran nanti? Nah, dalam hal ini saya ingin tahu lebih dalam apa tujuan pembelajaran yang akan ingin Pak Manari capai dalam kegiatan ini. Baik Paman, terima kasih juga ini sudah membantu saya untuk berbagi ilmu ya, sampai saya bisa coaching istilahnya untuk di kelas saya nanti. Jadi dalam observasi kali ini saya inginkan nanti tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengidentifikasi teks dan menyimak video pembelajaran, gitu siswa dapat membedakan masing-masing jenis iklan untuk bahasa Indonesia. Kemudian di bahasa Indonesia juga nanti saya ingin setelah analisis teks bacaan, kemudian pembahasan secara berkelompok, itu siswa dapat mencontohkan iklan yang ada dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi ini nanti materinya tentang iklan, Bapak. Kemudian untuk materi IPA, karena saya tematik bahasa Indonesia dan IPA, itu tujuan yang pertama setelah menyimak video pembelajaran dan membaca informasi, siswa dapat menentukan macam-macam zat tunggal dan campuran. Gitu. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi dengan kelompok, siswa dapat mengkategorikan antara zat tunggal dengan zat campuran. Baik, sangat menarik ini tujuan pembelajaran yang ingin Pak Manari capai dalam kegiatan pembelajaran ini. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang bisa saya tangkap tadi. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini dalam kegiatan pembelajaran yang akan Pak Manari terapkan nanti, area pengembangan yang hendak dicapai itu bagian yang mana Pak Manari? Berangkat dari tujuan pembelajaran. Ya, sesuai dengan pengimbasan yang waktu ini Pak Man lakukan juga kan tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian budaya positif, kemudian kompetensi sosial emosional itu. Saya ingin mencoba menerapkan itu dalam pembelajaran saya gitu. Berarti saya coba pengembangan dari pembelajaran saya ini nanti meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian yang berintegrasi juga dengan pembelajaran kompetensi sosial emosional. Kemudian selain itu saya ingin pembelajaran yang saya lakukan itu dapat lebih mengaktifkan siswa lah, daripada pembelajaran yang saya lakukan selama ini. Saya lihat siswa itu kurang begitu aktif dalam pembelajaran, jadi saya ingin membuat kegiatan yang bisa mengaktifkan siswa belajar. Baik Pak Manari, dari apa yang Pak Manari sampaikan tadi, ada 2 poin utama yang dapat saya tangkap. Jadi yang disampaikan tadi bahwa area pengembangan yang hendak dicapai itu, yang pertama pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Kemudian yang kedua mengaktifkan siswa, lebih mengaktifkan siswa. Saya yakin Pak Manari sudah memiliki strategi ini untuk mewujudkan area pengembangan yang hendak dicapai ini. Nah, saya ingin lebih tahu lebih dalam lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi dan KSE dalam bentuk kegiatan apa nanti yang ingin Pak Ari tampilkan dalam kegiatan ini. Kalau untuk berdiferensiasi, kemarin sesuai dengan pengimbasan yang Bapak Man berikan, kan saya sudah pertama itu saya
mengkategorikan siswa sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Jadi angket untuk profil belajar siswa sudah saya lakukan. Jadi saya sudah dapat pemetaan siswa mana yang auditori, kemudian kinestetik, kemudian audiovisual gitu. Jadi saya mempersiapkan untuk pembelajaran berdiferensiasi itu akan menerapkan video pembelajaran untuk yang visual, kemudian untuk yang kinestetik saya menggunakan sticky apa namanya kayak popit itu Pak ya. Oh, sticky note. Sticky note ya, sticky note untuk kegiatan pembelajaran. Jadi anak-anak lebih dapat berinteraksi dengan apa namanya belajar sambil bergerak gitu ya, kinestetik. Itu untuk berdiferensiasi. Kemudian untuk KSE saya selipkan di dalam ada analisis apa namanya perasaan siswa sebelum memulai pembelajaran. Kemudian ada juga beberapa hal yang saya coba mengingatkan siswa untuk apa namanya meningkatkan kemampuan sosial mereka dalam sosialisasi atau kolaborasi di kelas gitu. Yang lagi satu Pak Manari. Nah tadi Pak Manari menyebutkan sebelumnya siswa sudah aktif, sudah cukup aktif, tapi dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE ini Pak Manari juga ingin lebih mengaktifkan lagi si siswa. Nah strategi seperti apa yang Pak Manari nanti coba lakukan untuk membuat siswa jadi lebih aktif? Mungkin ada trik-triknya bisa disampaikan. Yang pertama itu saya akan menggunakan metode pembelajarannya itu tanya jawab, kemudian diselingi juga dengan video pembelajaran yang bisa memotivasi siswa. Kemudian sesuai dengan tadi di pembelajaran berdiferensiasi juga sudah apa namanya sudah terkait Pak ya, karena menggunakan sticky note itu kan aktif juga siswa untuk ikut menuliskan, kemudian memberikan pendapat gitu kira-kira. Jadi sudah terkait jadinya di diferensiasi dengan keaktifan siswanya sudah. Baik Pak Manari, sangat menarik perbincangan kita kali ini bahwa dari area pengembangan, kemudian tujuan pembelajaran, strategi yang Pak Manari persiapkan nanti untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Saya sudah melihat sangat apa namanya ya, sangat greget. Nanti saya sampai jumpa ketemu di kegiatan berikutnya, di kegiatan observasi kelas. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Manari untuk kesempatan kali ini. Ya. Sudah berbagi juga saya sudah memberikan ada apa namanya pengetahuan baru tentang diferensiasi KSE sehingga bisa diterapkan di kelas gitu. Pada intinya kita saling mengisi, bertumbuh dan berkembang bersama ya Pak Manari. Baik, terima kasih Pak Manari. Selamat pagi. Selamat pagi. Berdiri. Anjali. Om Swastiastu. Sebelumnya Pak Guru mau ngecek kehadiran kalian. Kira-kira ada yang tidak hadir untuk hari ini? Enggak. Satu orang saja? Dua orang. Ya nanti Pak Guru mau buka kelas sampaikan ke Pak Guru. Mau tak catat di absen ya. Kemudian untuk hari ini kita akan belajar di tema 9, itu benda-benda di sekitar kita. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa Pak Guru mau kalian menyepakati dulu apa yang harus kita lakukan di pembelajaran kita ya. Itu ya. Ada 5 kesepakatan yang Pak Guru tulis di sini. Ada yang mau menambahkan dulu? Misalnya? Nah, kayaknya sudah tadi ada yang sudah ke toilet. Berarti Pak Guru harapkan di pembelajaran kita tidak ada yang ke belakang dulu ya. Tadi sudah sebelum pembelajaran sudah ke belakang. Oke. Kemudian berdoa sebelum belajar. Tadi di pagi hari kalian sudah berdoa bersama di halaman. Itu termasuk budaya yang
baik, ya. Jadi pertahankan itu. Kita sebagai orang beragama itu harus taat kepada aturan agama. Pertama yang satu berdoa, ya. Kemudian yang poin lagi adalah saling menghormati dan menghargai teman saat dia menanggapi atau bertanya. Ya, itu penting. Kenapa penting? Ada yang bisa ngasih alasan kira-kira? Ada? Kenapa menghargai orang lain itu penting kira-kira? Supaya misalnya tidak terjadi perselisihan. Kita belajar untuk membuat diri kita menghormati orang lain. Kalau sudah hormat sama orang lain pasti juga hormat sama kita. Gitu ya. Itu kesepakatan kita. Pak Guru lanjutkan. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran supaya Pak Guru tahu, nah ini ada beberapa emoticon, ya. Ada yang marah, ada senyum, ada malu, nangis, ketawa, dan sedih. Nah, kira-kira kalau angkat tangannya siapa yang ada di emoticon ini? Senyum hari ini. Angkat tangan ini. Ada yang tidak? Nah, sekarang untuk emoticon ini yang merah ini ada nggak hari ini? Ada. Nah, Pak Guru tanya sekarang alasannya kenapa milih emoticon marah? Apa? Hah? Nanti dapat marah. Kenapa kok dapat marah? Berantem. Untuk berantem. Nah, sekarang apa nak dulu? Tadi sempat berantem. Ya, maafin ya. Menangan tuh buat temannya. Bentar. Ada yang sedih kira-kira? Ada yang sedih tak? Nah, ya, semuanya semangat ya? Ya, kalau semuanya semangat, kita lanjutkan. Nah, biar hari ini tambah semangat, kita nyanyi dulu ya. Sebagai orang yang mempunyai nasionalisme, kita juga harus menyukai atau menghargai lagu-lagu kebangsaan atau lagu-lagu wajib negara kita ya. Satu nusa satu bangsa, siapa mau memimpin? Ada yang bisa umat misalnya? Sasi, jawab Sasi. Nah, Sasi yang memimpin di depan ya. Kalian semuanya berdiri, kita nyanyi bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka yang keras. Indonesia cinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Aduh, nggak apa lagunya ya. Silakan duduk, makasih Mas Asri ya. Udah mulai bersemangat kan? Ada yang masih marah-marah? Nggak. Ada yang masih sedih? Nggak ya. Mudah-mudahan tidak. Nah, kita lakukan ini dulu ya. Tahu tepuk PPK kan? Nah, sekarang semuanya berdiri, Pak Guru yang pimpin. Siap? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, terima kasih tepuk tangan. Itu dia, ada PPK namanya ya. Ada 5 nilai yang pemerintah mau dan kita semua mau kita dapat punya karakter dari nilai-nilai itu ya. Ada religius, seperti tadi kalian sudah sembahyang bersama pagi hari, bagus. Kemudian nasionalis, mencintai tanah air, mencintai Indonesia ya.
Gotong royong penting. Setiap hari Sabtu kita diajak gotong royong biasanya kan. Itu juga nilai-nilai yang penting untuk kita jaga ya. Integritas dan mandiri. Integritas itu artinya jadi orang yang jujur, jadi orang yang bertanggung jawab. Kemudian mandiri. Mandiri itu penting ya, supaya kita menjadi orang yang tidak ketergantungan dengan orang lain secara negatif ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, Pak Guru mau silakan cari literasi di buku yang kalian pegang. Kita akan membaca 5 menit. Nah, apa kira-kira bacaan yang ada di sana? Coba dilihat. Ada yang mau kasih judulnya apa di situ yang kalian lihat untuk dibaca? Angkat tangannya. Ya, Sasi. Nah, di sini Pak Guru punya gambar. Dan yang pertama pertanyaannya, sejenis apakah gambar yang kalian amati ini? Ada yang bisa menjawab tak? Kalian sering lihat gambar seperti ini tak? Ini ada kopi di sana. Kemudian ada tulisan kopi nongkrong, enaknya menggelora. Wih, menggelora katanya. Apa kira-kira yang bisa kalian amati dari gambar? Sejenis apa sih gambar tersebut? Ada yang bisa memberikan pendapat? Nah, ada kata-kata seperti ini. Kira-kira maunya si buat gambar itu biar gimana orang? Biar membeli produk atau membeli kopinya ya. Jadi ini adalah salah satu contoh iklan seperti yang dibilang Sasi tadi ya. Nanti kita akan bahas lebih banyak apa itu iklan. Kemudian, nah, tahukah kalian kalau kopi ini termasuk satu tunggal apa campuran sih? Pernah dengar satu tunggal atau campuran nggak? Nah, kira-kira kopi masuk campuran apa tunggal? Campuran? Ya. Nanti kalian sudah tahu sedikit tentang zat campuran ya. Nah, kita akan pelajaran kali ini kita akan membahas lebih banyak tentang iklan tadi sama apa itu zat tunggal dan campuran ya. Siap? Kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Itu adalah, siapa mau baca? Lita mungkin dibaca saja tujuan kita hari ini. Keras sedikit kita biar didengar sama teman-teman. Ya, tepuk tangan dulu buat kita. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Di bahasa Indonesia itu ada, Pak Guru mau setelah kita belajar ini kalian bisa membedakan masing-masing jenis iklan. Kemudian mencontohkan iklan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Pak Guru rasa nggak saya? Karena pasti sering lihat iklan dari TV, dari radio, dengar ataupun dari majalah dan lain ya. Kemudian dari IPA-nya nanti Pak Guru mau kalian bisa membedakan zat tunggal dan campuran. Itu setelah kita pengamatan video nanti ya. Kemudian yang terakhir itu adalah kalian bisa mengategorikan yang mana sih contohnya zat tunggal ini, yang mana contohnya zat campuran ya. Baik. Kita mulai dari isi iklan dalam media elektronik ya. Jadi media elektronik itu berperan penting dalam menghibur, mendidik, memberi informasi dan kontrol sosial masyarakat. Media elektronik juga dapat menayangkan iklan antara lain adalah televisi, radio, internet, reklame dan reklame bergerak. Nah, sekarang sampai di sana ada pertanyaan dulu? Tidak? Sekarang Pak Guru ajak kalian menonton video. Nutrisi setiap hari. Ayo sarapan sehat sebelum jam 9 dengan Energen. Ya, itu tadi
Gitu. Kalau aku tanya, kira-kira iklan yang tadi itu contohnya termasuk jenis iklan apa? Dari iklan yang kalian tahu tadi. Ada yang bisa katakan? Ayo. Termasuk iklan elektronik kah itu? Termasuk? Ada yang bisa kasih alasan kenapa termasuk iklan elektronik? Ayo. Nah, jangan takut-takut sama Pak Guru. Pak Guru makan orang. Paling tempe Pak Guru makan orang makan. Ayo. Siapa bisa kasih alasan kenapa termasuk iklan elektronik? Ya. Pinter, kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Karena penyebarannya melalui iklan televisi juga itu kan? Itu juga ada di alat elektronik berupa TV. Berarti jenisnya tadi kalau ada 4 jenis itu ini termasuk iklan televisi. Ada juga iklan internet. Ya. Nah, itu contoh iklan. Sekarang Pak Guru akan meminta kalian untuk menuliskan beberapa contoh iklan ya. Kita sudah bahas tadi ada iklan elektronik yang berupa iklan televisi, ada iklan radio. Sekarang Pak Guru mau kalian menuliskan beberapa nama iklan yang pernah kalian lihat secara elektronik ya. Silakan ditulis nama-nama iklan yang kalian pernah lihat di media, minimal 2 ya. Nama produknya boleh disebutkan. Iklan apa ya? Iklan yang selama ini melekat di otak kalian ya. Nah, kalian dengar dan ingat. Yang sudah bisa menuliskan 2, silakan ditempelkan di depan ya. Boleh di sini, boleh di sini. Untuk 3 kelompok yang ada di kirinya Pak Guru, silakan tempelkan di sini. Untuk 2 kelompok yang ada kanannya Pak Guru, silakan tempelkan di kertas yang warna hijau. Yang warna kuning ada iklan Energen, iklan sabun, dan iklan susu. Coba mandiri yang punya. Ya. Dari Energen dulu, apa yang ada tangkap dari pesan Energen? Kira-kira. Energen katanya bikin seperti apa? Ya. Bisa apa? Makanan yang menjadi makan pengganti makanan yang bergizi ya. Padahal itu minuman ya. Jadi Energen itu dibuat dari bahan-bahan yang bergizi dalam bentuk susu ya, dicampur dengan susu dan bahan-bahan yang lain. Kalau sabun apa kira-kira yang diingat? Ya, sabun Lifebuoy. Katanya bikin apa sabun Lifebuoy? Ya, padahal jadi sehat. Benar. Iklan susu. Susu apa? Hello. Ya, tepuk tangan dulu teman-teman. Jadi sama ya. Berarti seumuran kalian ini masih suka minum susu, ya. Pak Guru juga suka minum susu. Kalau orang tua biasanya unlead ya, rokok. Nah itu tentang iklan. Sampai ke sana ada pertanyaan belum?
Jadi tadi kita belajar macam-macam iklan elektronik ya. Kemudian kita akan masuk ke pelajaran IPA. Nah, sebelum kita masuk ke mata pelajaran IPA, Pak Guru ajak kalian untuk healing time namanya. Ya. Sebentar saja. 2 menit saja. Nah, sekarang mungkin dari tadi kalian berpikir, oh, apa sih iklan, disuruh nyobain iklan sama Pak Guru agak stres ya. Sekarang Pak Guru ajak kalian untuk menghilangkan stres itu supaya lebih fokus lagi belajar. Nah, sekarang semuanya berdiri. Kemudian saling pegang pundak teman. Pasangan ya. Nah, sekarang gantian pijat punggung temannya. Sudah? Ayo gantian. Ini nggak bijak, Pak. Sudah? Cukup? Sudah lebih segar badannya? Kalau mau dipijat lagi nanti telepon temannya suruh ke rumah ya. Nanti di rumah dipijat lagi. Tepuk tangan. Ya, kita lanjutkan ke mata pelajaran IPA. Di mata pelajaran IPA seperti Pak Guru bilang tadi ada zat tunggal dan zat campuran seperti yang ada di buku kalian. Silakan lihat buku kalian sambil kita menyimak penjelasan di PowerPoint. Nah, seperti pelajaran yang sebelumnya, ada yang masih ingat apa itu zat tunggal? Satu orang? Apa? Ada yang ingat? Ya, zat yang terdiri dari materi sejenis. Berarti kalau materinya sejenis belum dicampur, berarti ya. Misalnya apa kira-kira? Air, garam, gula, emas. Ya, berarti dia satu zat, belum terjadi pencampuran ya. Nah, kalau campuran itu dia zat tunggal yang sudah mengalami campuran ya. Jadi zat campuran itu katanya ada yang namanya campuran homogen ini dan heterogen. Siapa yang mau baca? Alif, coba. Yang homogen dulu deh. Campuran homogen adalah campuran dua atau lebih zat yang berlarut sempurna. Contohnya, air mencampur garam laut. Garam tidak menyusahkan endapan dan air tambah unik dan rasa asin. Ya, terima kasih Alif. Kalau tadi Alif sekarang Adit ya. Heterogen. Iya, tepuk tangan dulu buat campuran homogen itu campuran yang campuran dua atau lebih zat yang terlarut sempurna. Contohnya ketika kita mengaduk gula, itu gulanya hilang, ya seakan-akan hilang, padahal dia terlarut dengan air. Sama juga contohnya garam.
Kemudian heterogen itu campuran dua atau lebih zat yang tidak terlarut sempurna. Berarti ada endapan, ya. Ada endapan. Contohnya kopi. Pernah lihat bapaknya buat kopi? Yang hitam tapi ya. Kalau Nescafe larut ya. Yang hitam, kopi hitam itu di bawahnya ada endapan. Berarti tidak terlarut sempurna. Berarti dia campuran heterogen. Contoh yang lain adalah kita mencampur air dengan pasir. Ya. Itu adalah contoh campuran heterogen. Nah, katanya juga ada juga jenis minuman yang sebenarnya adalah zat tunggal seperti kelapa dan air minum isi ulang. Berarti kita ini mencontohkan tentang beberapa jenis minuman, ya. Kemudian unsur ada juga namanya selain zat zat tunggal dan campuran itu ada namanya unsur, ya. Unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain melalui reaksi kimia. Misalnya ada reaksi kimia. Misalnya oksigen yang kita hirup adalah contoh zat tunggal yang berjenis unsur. Ya. Selain unsur ada juga senyawa. Senyawa itu zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua zat atau lebih melalui reaksi kimia. Contohnya H2O. H2O itu apa? Air. Berarti dapat diuraikan karena terdiri dari hidrogen dan oksigen. Ya. Tapi kalau dia sendiri, oksigen yang kita hirup O2. O-nya ada dua tapi sama-sama O gitu ya. Itu dia unsur namanya. Tapi kalau dia terdiri dari dua unsur, ada H, ada O, ada C mungkin di dalamnya, itu dia senyawa. Ya. Bisa bedakan unsur dan senyawa kan? Nah, kita ke video ini ya. Tentang zat tunggal dan campuran. Hari ini kita akan membahas tentang zat tunggal dan zat campuran dari tema 9 Metode IPA kelas 5 SD. Selamat belajar. Tunggal. Tunggal artinya satu. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari satu jenis materi. Contohnya adalah air mineral. Selain air, ada gula dan garam. Ketika kita campurkan dua jenis materi yang berbeda, contohnya air kita campur dengan kopi, maka menjadi air kopi, itu termasuk dalam zat campuran karena terdiri dari dua materi, yakni air dan kopi yang menyatu. Bukan lagi zat tunggal, namun ketika keduanya terpisah, air maka menjadi zat tunggal. Dan kopi juga zat tunggal. Selanjutnya adalah emas dengan kadar 24 karat, termasuk zat tunggal. Kalau kurang dari 24 karat, maka maksudnya jamu, kopi, atau teh. Lalu kita aduk, maka akan menjadi zat campuran. Kita lakukan percobaan apa perbedaan aktif kita tambahkan dengan gula. Materi gula dan air dicampur akan menyatu dengan sempurna atau tidak dapat dipisahkan atau larut dengan sempurna.
dua zat atau lebih yang tercampur larut dengan sempurna. Contohnya yang heterogen. Maka zat ini disebut dengan zat campuran heterogen. Berikut beberapa contoh zat campuran homogen atau zat campuran yang larut dengan sempurna. Contohnya adalah air teh, air kelapa, dan air sirup. Homogen ya. Mereka menyatu dengan sempurna. Nanti nyatu, warnanya jadi berubah. Berikutnya, contoh zat campuran heterogen, yakni adonan bakwan, es teh, dan air kopi. Ketiga zat tersebut tidak tercampur dengan sempurna. Jadi itu antara zat tunggal dan campuran. Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam sehat ya. Pada pertemuan kali ini, Nah sekarang karena kita sudah pelajari tadi apa itu iklan, kemudian apa itu zat tunggal dan campuran. Sekarang bersama kelompok kalian keluarkan satu lembar kertas. Ya. Boleh yang lain di bukunya boleh ya. Atau masing-masing pakai buku tulis bisa. Ya. Masing-masing di dalam buku tulis. Sudah? Siap? Sekarang diskusikan bersama kelompok kalian. Apa itu tadi? Yang pertama kita bahasa Indonesia dulu ya. Bersama kelompok kalian coba diskusikan apa saja jenis-jenis dari iklan elektronik. Tulis dulu. Jenis dari iklan elektronik, tulis. Jenis dari iklan elektronik. Itu yang nomor 1 untuk bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, nah, sebutkan 3 contoh iklan yang ada di televisi. Dan yang ketiga, kira-kira apa sih tujuan dari masing-masing iklan yang kalian sebutkan tadi? Ini iklan televisi, iklan radio, dan iklan internet ya. Nah sekarang ke pertanyaan nomor 2. Siapa? Kelompok yang mana kira-kira akan menanggapi? Nomor 3, mau? Jadi sebutkan 3 jenis iklan dan pesan apa sih tujuannya iklan tersebut membuat iklan, gitu ya? Ayo dicoba, ayo. Mau tulis? Sudah disebutkan 3. Iklan apa aja? Coba sebutin iklan. Ada yang bisa katakan apa saja yang sudah kalian
bahasa Indonesia dulu. Ayo. Alif. Bikin iklan Alif. Alif terdiri dari apa saja? Iklan televisi, iklan radio, dan iklan internet. Ya, itu di bahasa Indonesia. Kemudian di IPA, ya, sat tunggal dan sat campuran. Contoh dari sat tunggal apa tadi? Unsur dan senyawa. Ya. Kemudian kalau yang sederhana sat tunggal yang kalian tahu apa saja? Yang sat tunggal. Yang tadi yang satu-satu. Hah? Mas sama cuma karat katanya ya. Ingatnya mas aja ya kalian kan ingatnya. Yang apa ada? Air. Apa lagi? Garam. Dan yang lainnya. Yang penting tunggal ya. Ingat kata kuncinya tunggal. Kemudian apa ya yang kalian sukai tadi? Entah itu menempel kopinya di depan atau menonton video kira-kira? Menonton video berarti sukanya dengan visual ya, atau audio visual. Ada yang suka nempel-nempel dari depan? Pokoknya berarti itu sukanya kalian itu lebih ke bergerak ya, belajar sambil bergerak atau kinestetik. Karena kita buka dengan salam, sekarang kita tutup dengan salam. Silakan ketua kelas. Namo Santi. Om Santi 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 Om. Izin lainnya juga dari mana ibu? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore Pak Manari. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bapak. Sehat, dalam keadaan bahagia ya Pak Manari. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama Pak Manari dalam pertemuan kita kali ini sebagai tindak lanjut dari kegiatan observasi yang sebelumnya sudah kita lakukan dan juga kegiatan pra-observasi sebelumnya. Nah, dalam kegiatan kali ini, tepatnya dalam kegiatan pasca observasi kelas, kegiatan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini, tujuan yang ingin kita capai pada kegiatan ini, saya sampaikan adalah menindaklanjuti hasil dari kegiatan observasi yang saya lakukan sebagai pengamat atau sebagai observer dalam kegiatan seperti di kelas yang sebelumnya dilaksanakan pada hari Selasa. Untuk Pak Manari, berdasarkan yang dilaksanakan sebelumnya dalam kegiatan observasi di kelas, apa yang Pak Manari bisa dapat dalam kegiatan observasi sebelumnya? Pak Manari bisa disampaikan. Ya, terima kasih Bapak. Kalau yang saya dapat, mungkin maksudnya saya refleksi sedikit dari pelajaran saya setelah Bapak juga berikan pengimasan tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian kompetensi sosial dan emosional siswa. Itu saya rasa di kelas siswa sudah mulai bisa menunjukkan sikap-sikap yang lebih mandiri gitu. Kemudian bisa menunjukkan keaktifannya di kelas setelah bisa meningkatkan aktivitasnya di kelas secara mandiri. Kemudian jika dilihat dari setelah penerapan kompetensi sosial emosional itu, siswa terlihat lebih, kalau dibilang bisa lebih bahagia belajar gitu ya. Lebih
kehidupan untuk bersosialisasi selama kelompok, kemudian bisa mencari pembelajarannya lebih mandiri gitu. Pokoknya dengan kita mempersiapkan siswa secara mungkin secara sosial, secara mental sebelum belajar itu siswa menjadi siap lah dibilang untuk belajar. Kemudian dia memaknai apa sih yang saya mau capai dari pembelajarannya dia, gitu kira-kira. Baik, Pak Manari. Dari pengamatan yang waktu ini saya lihat juga dari kegiatan pembelajaran yang Pak Manari lakukan secara umum sudah menggambarkan kegiatan berdiferensiasi, kemudian terintegrasi dengan KSE. Nah, seperti yang Pak Ari sampaikan tadi, kegiatan pembelajaran siswa bisa melakukan pembelajaran ini secara mandiri, lebih percaya diri, kemudian mereka bahagia. Lihat dari waktu itu anak-anak secara aktif ya mengikuti kegiatan yang Pak Ari lakukan. Ada melalui kegiatan ice breaking yang saya lihat. Jadi secara umum, secara runut, proses pembelajaran yang dilakukan sudah sesuai dengan RPP yang Pak Manari berikan sebelumnya pada saat kegiatan praobservasi. Nah, Pak Manari, dari kegiatan pembelajaran tersebut tadi Pak Manari menyampaikan bahwa siswa merasakan perasaan yang bahagia, kemudian mandiri. Dalam kegiatan selanjutnya, apa yang ingin Pak Ari kembangkan selain menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kemudian terintegrasi KSI? Terima kasih. Saya juga pasti menyadari Pak ya, karena ini pembelajaran juga masih baru yang kita terapkan di sekolah. Kita juga masih mencari-cari strategi yang tepat untuk menerapkan pembelajaran ini. Kalau saya rasa memang tujuan dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan integrasi KSI ini penting ya, penting untuk kita kembangkan, karena kita tahu kalau siswa itu memang harus kita utamakan gitu untuk mengembangkan pembelajarannya, kemudian mengembangkan emosionalnya. Jadi tidak cuma dalam akademik saja. Kalau nanti mungkin secara berkelanjutan saya coba untuk memadukan, karena kemarin juga saya merasa belum sempurna gitu Pak ya, karena baru dan juga kita juga mencoba hal-hal yang menurut saya sama sekali masih perlu dikenali begitu. Mungkin nanti kalau kemarin saya coba terapkan dengan menerapkan TPAJK gitu dengan teknologi, mungkin selanjutnya akan dilengkapi dengan model pembelajaran yang lebih sesuai dengan apa yang menjadi media kita dalam pembelajaran di kelas gitu Pak. Karena kemarin belum sempat menerapkan model pembelajaran karena yang ditekankan itu masih ke penerapan KSD dan berdiferensiasi fokusnya gimana. Gitu kira-kira Pak. Jadi lebih runtut saya rasa jika kita bisa padukan dengan model pembelajaran yang lebih tepat untuk suatu pembelajaran yang sesuai. Baik Pak Manari, dari apa yang Pak Manari sampaikan tadi bahwa untuk ke depan nanti, nah rencana Pak Manari itu adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini secara berkelanjutan. Kemudian yang sebelumnya yang Pak Manari rasakan itu belum menerapkan model pembelajaran secara utuh ya, maksudnya. Jadi nanti akan dicoba untuk menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan yang lebih cocok dengan kebutuhan belajar siswa dan yang lebih mendukung pembelajaran siswa. Nah, dalam kegiatan observasi sebelumnya dari yang saya amati, perlu saya sampaikan pemetaan yang pertama, aspek dan strategi pengembangan yang Pak Manari waktu ini sampaikan itu ada 4. Yang pertama, pemetaan dilakukan dengan pemetaan kebutuhan belajar siswa berdasarkan gaya belajar. Jadi di sana Pak Manari
Manari sudah saya lihat menerapkan pembelajaran mempertimbangkan kebutuhan belajar siswa berdasarkan gaya belajar, yaitu visual, kemudian auditori, dan kinestetik. Nah, di sini sudah nampak sekali saya lihat dengan mata. Kemudian pemetaan kebutuhan belajar siswa ini juga dilakukan dengan pengelompokan yang baik. Sudah saya lihat pada saat itu. Jadi pengorganisasian kelas berdasarkan gaya belajar siswa sudah Pak Manari lakukan secara maksimal, secara baik. Kemudian yang kedua, aspek dan strategi pengembangan yang kedua di sana adalah menggunakan media pembelajaran yang bertujuan mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Di sini saya sudah lihat secara jelas juga. Jadi kebutuhan belajar siswa diakomodir dengan penggunaan media pembelajaran menggunakan berupa video, gambar juga saya sudah lihat. Kemudian ada teks bacaan, kemudian ada juga sticky note. Nah, sesuai dengan yang Pak Manari sampaikan di kegiatan pra-observasi. Nah, untuk penerapan KSE, kompetensi sosial emosional, dengan kegiatan analisis perasaan siswa, ya, Manari sampaikan pada kegiatan pra-observasi juga sudah nampak saya lihat pada kegiatan observasi. Dan ini juga Pak Manari imbangi dengan mengingatkan kembali untuk siswa tersebut bersikap kolaboratif dalam kegiatan belajar kelompok. Kemudian yang keempat yang saya amati juga menggunakan multi metode, metode pembelajaran. Dalam hal ini saya amati ada menggunakan kegiatan tanya jawab sudah terlaksana dengan baik, kemudian kegiatan diskusi, kemudian ada kerja kelompok juga, dan ada ragam media yang digunakan untuk meningkatkan keaktifan siswa sesuai mendukung tujuan pembelajaran yang tentunya ingin Pak Ari capai sebelumnya di kegiatan pembelajaran pada observasi. Nah, secara umum saya ingin sampaikan kegiatan pembelajaran yang Pak Manari lakukan waktu ini sudah terlaksana sesuai dengan RPP berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial, emosi, dengan terstruktur. Kemudian pembelajaran sangat dinamis dan ceria, diselingi dengan kegiatan healing time, ya, waktu itu Pak Manari sebutkan dengan kegiatan ice breaking. Nah, Pak Manari, untuk kegiatan kita kali ini, apakah ada hal-hal yang selanjutnya ingin Pak Ari kembangkan yang mungkin pada kegiatan observasi yang saya lakukan waktu ini, kegiatan pembelajaran waktu ini, ingin Pak Ari kembangkan lagi selain dari hal yang Pak Ari sampaikan? Iya, terima kasih Bapak. Kalau untuk pengembangan ke depan, mungkin seperti yang Bapak sudah imbaskan ke kami guru-guru di sekolah dalam pembelajaran kompetensi sosial emosional, kan itu ada banyak metode yang bisa diterapkan untuk bisa membuat siswa siap dalam belajar gitu. Mungkin pengembangannya nanti dalam kompetensi sosial emosional saya ingin menerapkan metode yang lain untuk menyiapkan siswa belajar di kelas gitu. Misalnya mungkin dengan teknik stop seperti yang Bapak jelaskan kemarin. Kemudian mungkin juga bisa lebih mengefektifkan kompetensi sosial, kemudian emosional dalam kelompok gitu kira-kira. Untuk pengembangan ke depan saya ingin mencoba hal-hal yang lebih luas lagi di sana. Kemudian untuk ini karena pembelajaran kemarin cuma terbatas di bahasa Indonesia dan IPA. Nah, saya penasaran gimana sih kalau misalnya kita menerapkan teknik-teknik ini dalam pembelajaran matematika misalnya. Karena kita tahu pembelajaran matematika itu kan lebih kompleks ya Pak.
lebih susah, mungkin di sana perlu lebih banyak healing lagi untuk siswa dapat siap dalam belajar. Kalau misalnya kemarin IPA dan bahasa Indonesia kan lebih pembelajaran yang lebih disenangi gitu, gampang lah mungkin di mata siswa. Tapi kalau matematika mungkin beda lagi nanti kondisi di kelas untuk bisa menerapkan metode-metode yang kita terapkan tadi gitu. Jadi saya ingin mencoba model untuk pembelajaran matematika dengan menerapkan kompetensi sosial emosional dan juga berdiferensiasi. Itu kira-kira. Sangat menarik apa yang Pak Ali sampaikan tadi ya. Jadi saya menangkap ada dua hal yang selanjutnya ingin Pak Ali kembangkan secara berkelanjutan dalam kegiatan pembelajaran Pak Ali nanti. Yang pertama, mencoba menerapkan metode stop untuk KSE. Itu pertama, dan yang kedua itu mencoba KSE di mata pelajaran yang berbeda selain tematik ya, IPA dan bahasa Indonesia yang waktu ini Pak Adi ajarkan kepada siswa. Nah, terkait yang pertama tadi Pak Adi, penerapan metode stop untuk KSE. Apa saja sih hal yang mungkin Pak Adi perlukan untuk melakukan metode stop ini pada siswa? Mungkin ada dukungan dari yang lain, pihak lain, mungkin kegiatan ini persyaratan yang Ya, kalau dukungan kan pasti saya kan baru saja mempelajari teknik stop, pasti dengan Bapak saya perlu berdiskusi lagi bagaimana cara menerapkan teknik stop itu dengan lebih baik. Kemudian saya rasa kalau dukungan yang lain mungkin saya bisa cari materi, kemudian cari contoh dari multimedia gitu ya, dari YouTube ataupun dari Google, sehingga saya bisa memantapkan teknik stop nanti yang efektif lah untuk pembelajaran, terutama di pembelajaran matematika gitu. Itu kira-kira Pak. Baik Pak Manari, tadi yang Pak Manari sampaikan kita sebenarnya sharing ya. Iya. Pak Manari, kita saling berbagi. Di sini tidak maksud saya menggurui, karena kita sama-sama juga belajar di CDP ini. Nah, terkait dengan sharing menggunakan stop tadi Pak Adi, dukungan berupa materi yang Pak Adi sampaikan tadi ditemukan mungkin di media yang lain. Bisa diceritakan Pak Manari, materi dalam bentuk apa nanti yang Pak Manari akan gunakan dalam kegiatan teknik stop dalam penerapan KSE? Oh iya. Kalau kemarin sebenarnya teknik ini saya sudah pernah coba, kemudian tapi mungkin terlalu intens Bapak ya, sampai siswanya nangis-nangis di kelas. Karena mungkin apa yang saya sampaikan ke siswa itu terlalu berlebihan mungkin ya, sampai dia mengingat jauh ke belakang, kemudian ada yang beberapa orang menangis. Itu kan berarti emosinya yang jadinya kurang terkontrol pada saat itu. Mungkin karena pertama kali kita coba itu berlebihan begitu. Makanya saya ingin nanti bisa mencontoh, atau mungkin Bapak sudah pernah melakukan di kelas, sehingga kita bisa sharing bagaimana sih seharusnya batasan dari teknik stop itu gitu kira-kira. Kemudian kalau dari materi dan media yang saya gunakan, pasti mungkin musik terutama ya, mungkin menerapkan musik yang saya bisa download dari YouTube ataupun dari internet. Kemudian tentu di kelas juga saya memerlukan beberapa anak yang bisa memimpin teman-temannya untuk bisa lebih tertib untuk melakukan teknik untuk KSE berupa teknik stop ini. Baik, pengalaman yang sebelumnya belum pernah saya alami dan saya dengar juga dari Pak Ari kalau tidak dalam kegiatan ini. Nah, kalau boleh saya tahu Pak Ari, dalam kegiatan penerapan KSE stop sebelumnya ini, tadi Pak Ari bilang sampai nangis-nangis siswanya. Berapa lama
itu rencana kan saya lakukan 15 menit itu untuk waktu pembelajaran normal ya, karena kita di kelas kan dapat 3 jam pelajaran 3 jam pelajaran untuk tematik di sebelum istirahat. Itu saya maunya 15 menit karena ada beberapa gejolak di kelas begitu, akhirnya siswa itu ada yang menangis sehingga waktu yang habis itu bisa sampai 30 menit waktu itu 30 menit waktu yang habis karena ada siswa yang harus di healing jadinya ya, karena mungkin membawa emosi yang negatif dari rumah ataupun dari masa lalunya begitu. Jadi saya harus menangani mereka, beberapa orang sih lumayan banyak yang menangis karena mungkin sugesti yang diberikan terlalu berlebihan begitu kira-kira. Jadi mungkin kedepannya saya ingin melakukan teknik ini dengan cukup menjadi batasan untuk penggunaan persiapan pembelajaran saja. Pengalaman yang sangat menarik ya Pak Manari. Jadi kalau bisa saya tangkap tadi simpulkan bahwa nanti kegiatan KSE dengan teknik stop selanjutnya ini dilaksanakan sesuai keperluan ya, waktu di sana sebelumnya lebih dari 15 menit dari rencana awal, ke depan akan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dari 15 menit. Baik. Mungkin di sini saya sebelumnya sudah pernah sih melihat Pak Manari dengan KSP yang lain, cuma bukan dengan stok yang Pak Ari ceritakan di sini. Untuk selanjutnya Pak Ari, tindak lanjut untuk teknik stop ini kan sudah tadi Pak Ari ceritakan ya kepada saya. Kemudian untuk mencoba KSE di mata pelajaran matematika tadi, bagaimana rencana tindak lanjut yang akan Pak Manari lakukan menggunakan teknik stop? Tadi dibilang kegiatannya mungkin dilakukan di awal pembelajaran. Kalau teknik stop untuk teknik di kegiatan awal pembelajaran matematika terutama, apa sebab Pak Ari memiliki ide memilihkan KSP stop ini di pembelajaran matematika? Nah, untuk pembelajaran matematika seperti yang saya bilang tadi kan Bapak, kompleksitasnya tinggi karena pasti murid akan lebih tegang, kemudian murid akan lebih lebih penat mungkin ya dalam pembelajaran. Makanya mungkin teknik stop ini salah satu teknik yang cocok untuk pembelajaran matematika. Kemudian mungkin kalau di awal efektif tidak, di awal mungkin setelah kita lakukan beberapa kegiatan baru kita terapkan teknik ini, mungkin begitu lebih tepatnya gitu ya. Jadi di awal mungkin kita bisa pakai teknik analisis analisis kepribadian gitu ya, perasaan. Baru setelah kita melakukan beberapa kegiatan pembelajaran baru diterapkan teknik stop, mungkin itu lebih cocok. Jadi menurut Pak Ari, kegiatan KSP ini bisa dilakukan di awal dan juga disisipkan di kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung sebagai ice breaking ya, Pak Ari. Nah, apa menurut Pak Ari keunggulan dari stop ini kalau dikaitkan dengan yang pernah Pak Ari lakukan dalam kegiatan pembelajaran di observasi sebelumnya menggunakan analisis emosi ya Pak Ari? Kalau mungkin perbedaannya, kalau di analisis emosi kita kan menangkap emosi siswa di awal pembelajaran, kemudian kita
menetralkan emosi itu kalau misalnya ada emosi yang negatif kan itu kalau analisis emosi. Kalau teknik stop saya rasa cukup efektif di matematika karena teknik stop ini bisa menurunkan tegangan, begitu maksudnya Pak. Bisa menurunkan tegangan saat siswa tegang, kita healing, kemudian dia kembali ke emosinya yang positif lagi, bisa lebih fresh lagi. Soalnya kalau di pembelajaran lain mungkin yang mengundang itu seperti PPKN misalnya, kalau kita stop di tengah-tengah dia tambah ngantuk lagi. Makanya saya rasa cocoknya di matematika karena bisa menurunkan tegangan itu gitu. Baik, mengambil keputusan berdasarkan pengalaman ya Pak Ari sampaikan. Selain dari hal yang Pak Ari sampaikan tadi, kemudian yang saya sampaikan tadi, apakah kegiatan yang sebelumnya dilakukan ini rencana yang tadi Pak Ari sampaikan tadi, penerapan KSE pada mata pelajaran matematika, kemudian penggunaan teknik stop yang kurang lebih 15 menit sesuai rencana, kapan akan Pak Ari lakukan? Kalau penerapannya mungkin pasti secepatnya Pak ya. Karena di kita sebagai wali kelas kan pasti mendapatkan waktu yang lebih banyak di kelas yang kita ampu. Jadi untuk waktu saya rasa secepatnya pasti bisa. Apalagi setiap minggu itu pasti ada pembelajaran matematika. Alangkah baiknya mungkin kita eksekusi lebih cepat, dan kita kan penasaran juga bagaimana sih dampak dari pembelajaran baru yang kita lakukan untuk efektivitas pembelajaran di kelas. Nah, ini kan tadi lebih banyak kita berbicara tentang KSE ya, penerapan KSE selanjutnya. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE, untuk pembelajaran berdiferensiasi ini, kiat-kiat apa yang akan Pak Ari lakukan selanjutnya, yang sebelumnya kan berdasarkan gaya belajar ya, gaya belajar berdasarkan yang kita ketahui itu ada visual, kemudian ada auditory, kemudian ada kinestetik. Nah, selain berdasarkan gaya belajar ini, rencana ke depan Pak Ari ada tidak berdasarkan kebutuhan belajar yang lain, kembangkan pembelajaran? Ya, terima kasih. Kalau misalnya saya hubungkan dengan perencanaan selanjutnya ke pelajaran matematika, mungkin saya coba kembangkan ke sulit dan susah materi ya. Karena kalau pelajaran matematika kan nggak semua siswa itu bisa mempelajari materi yang sulit, dan terkadang yang gampang pun masih beberapa anak itu masih susah untuk memahami. Jadi mungkin nanti pembelajaran yang saya akan lakukan bukan lagi di perbedaan gaya belajar, tetapi lebih ke memaksimalkan siswa dengan menyesuaikan kemampuan belajarnya, berarti kemampuan pemahaman terhadap matematika. Jadi nanti mungkin yang pintar akan saya berikan tugas sesuai dengan kemampuannya mereka, kemudian yang kurang saya akan berikan konsep dan tugas yang lebih gampang gitu ya untuk pembelajaran siswa-siswa yang kurang gitu guys. Kalau matematika berarti untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi ini selain mempertimbangkan tipe gaya belajar siswa, Pak Ari juga akan memetakan berdasarkan kemampuan siswa. Kemampuan siswa ini bagi siswa yang memiliki kemampuan yang baik, memahami pemahaman konsep, kemudian ada siswa yang cukup bisa memahami konsep, kemudian yang ketiga itu siswa yang masih belum mampu memahami konsep. Nah, terkait dengan kegiatan pembelajaran ini, tentunya kita
kita akan menggunakan media juga ya Pak Ali, terkait dengan media pembelajaran untuk mengakomodir pembelajaran siswa yang kemampuan belajar siswa yang beragam. Media pembelajaran seperti apa nanti kira-kira yang akan Pak Ali gunakan? Kalau media pembelajaran, karena kita di kelas 5 juga ada matematika, kan sekarang lebih khusus ke bangun ruang, makanya ke bangun ruang berarti sesuai dengan media-media yang kita punya di perpustakaan, kemudian mungkin multimedia juga bisa kita pakai. Jadi yang di perpustakaan kita bisa manfaatkan lebih konkret, bangun-bangun ruang yang konkret di perpustakaan, ada yang bentuk balok, ada yang kubus, itu bisa kita pakai. Kemudian secara multimedia mungkin kita bisa memakai video pembelajaran matematika. Kemudian selain dari media nyatanya seperti itu, mungkin kita bisa mengkombinasikan soal. Jadi saya punya perencanaan nanti misalnya kita buat LKPD matematika untuk yang lebih, yang cukup dan juga yang kurang. Jadi mereka bisa mengkondisikan LKPD itu sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi ada dua hal di sini yang saya tangkap kembali apa yang Pak disampaikan tentang penggunaan media yang berkaitan untuk mengakomodir pembelajaran berdiferensiasi untuk siswa yang memiliki kemampuan yang beragam. Nah, untuk bangun ruang tadi seperti penggunaan multimedia, pembelajaran berupa video pembelajaran seperti yang Pak Manari sebelumnya gunakan di kelas yang pada saat saya amati, itu juga sangat menarik menurut saya. Nanti kita boleh sharing ya Pak Manari untuk pembuatan media pembelajaran yang seperti Pak Manari tampilkan. Nah, kemudian terkait dengan penggunaan LKPD tadi seperti yang untuk mengakomodir kebutuhan belajar siswa yang beragam tadi, yang memiliki kemampuan sudah baik, kemudian cukup baik, dan yang masih perlu bimbingan. Di sana saya mendengar tadi menggunakan LKPD dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Tapi di sini kalau saya tangkap di Pak Manarinya menggunakan LKPD berjenjang ya, berjenjang. Seperti juga pernah Manari sampaikan. Ya. Nah, untuk penyusunan LKPD media pembelajaran ini, apa saja yang kira-kira Pak Manari perlukan, dukungan apa saja? Ya, kalau dari penyusunan LKPD, saya rasa teman-teman rekan kerja saya juga bisa membantu saya nanti. Mungkin saya bisa sharing bagaimana penerapan mereka di kelas yang sudah efektif, rasanya pernah melakukan pembelajaran matematika yang tepat begitu, yang sudah bisa diuji keberhasilannya mereka, karena mereka kan pasti punya pengalaman. Mungkin dari rekan-rekan bisa membantu saya untuk sharing tentang itu. Kemudian kalau dari media, mungkin saya bisa minta nanti bantuan kepada Bu Lisa sebagai petugas perpustakaan untuk bisa meminjamkan saya beberapa media pembelajaran matematika, kemudian beberapa ensiklopedi matematika mungkin yang bisa saya manfaatkan. Kemudian tentu pendukung utamanya kan aktivitas siswa, karena di kelas itu tanpa mereka bisa beraktivitas dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan, tentu pembelajaran juga tidak begitu efektif. Itu kira-kira. Baik Pak Manari, sharing yang sangat luar biasa sekali terkait dengan penggunaan media. Jadi memvariasikan soal tadi sudah Pak Manari sampaikan pada kegiatan selanjutnya. Kemudian LKPD berjenjang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa untuk yang sudah mampu memahami, kemudian cukup
dipahami dan perlu bimbingan dari Pak Budi bidang. Kemudian yang terakhir tadi adalah siapa atau dukungan bagaimana yang Pak Ari perlukan untuk penyusunan media pembelajaran ini dengan kolaborasi bersama rekan sejawat yang berkompeten membidang ini tadi bersama Ibu Lisa. Ya. Baik, Pak Nadi, kita sudah berada di ujung percakapan kita kali ini, ujung observasi pasca observasi yang kita lakukan kali ini. Nah, terima kasih atas semua sharing yang Pak Ari sampaikan kepada saya. Kemudian hal-hal yang sudah baik yang saya lihat dari sebelumnya ya secara umum dari Pak Ari di kelas, pengorganisasian kelas sangat baik. Kemudian kegiatan pembelajaran sudah disusun memetakan berdasarkan kebutuhan belajar siswa untuk mendukung kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan integrasi KSE. Nah, harapan apa yang selanjutnya ingin Pak Ari capai dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini untuk Pak Ari sendiri, untuk siswa dan untuk sekolah kita? Ya. Kalau harapan saya untuk saya sendiri dulu Pak ya, untuk saya sendiri saya berharap bisa tetap semangat, kemudian tetap penasaran untuk bisa menerapkan pembelajaran-pembelajaran baru. Bagaimanapun juga kita kan tidak harus menutup diri untuk hal-hal yang baru karena paradigma sudah berkembang lebih banyak di pembelajaran pendidikan kita gitu. Kemudian dari siswa saya rasa apalagi matematika yang memang sangat sulit sekali di kelas tinggi itu menanamkan konsep lagi gitu. Harusnya dari jenjang yang lebih rendah sudah mereka kuasai, sehingga di kelas tinggi ini dengan pembelajaran yang lebih konkret, lebih baru, saya harapkan siswa itu lebih siap lagi untuk nanti menghadapi kenaikan kelas sampai di kelas 6, kemudian bisa mengikuti ujian dan bisa lulus menjadi siswa-siswa yang punya integritas, punya akademik yang baik gitu kira-kira. Kemudian kalau dari segi sekolah tentu saya rasa cara-cara seperti inilah, kemudian orang-orang seperti Bapak lah yang perlu kita lebih banyak ciptakan, sehingga hal-hal yang baru, kemudian pembelajaran yang lebih berkembang itu bisa dijelaskan ke teman-teman. Kemudian pembelajaran yang lebih efektif seperti ini bisa meningkatkan kemampuan akademik anak-anak kita, kompetensi anak-anak kita, juga kompetensi guru-guru yang lain yang dilibatkan nanti. Gitu kira-kira. Baik, harapan yang sangat optimis ya, sikap yang sangat optimis maksud saya. Nah, baik Pak Manari, itu kegiatan selanjutnya dari apa rencana, kemudian harapan yang Pak Ari sampaikan tadi, refleksi yang sudah kita lakukan tadi untuk ke depan nanti. Ada waktu tidak kira-kira kita sharing kembali, kemudian saya ingin tahu bagaimana perkembangan perencanaan yang sudah Pak Ari sampaikan tadi untuk kegiatan pembelajaran ini. Bisa tidak kita ketemu untuk lain waktu? Tentu bisa Pak. Mungkin nanti minggu depan setelah saya coba pembelajaran saya di kelas, kemudian saya akan coba, pasti akan menemui Bapak lagi. Begini loh nanti pembelajarannya seperti ini, kemudian saya pasti minta diskusi ke Bapak lagi gimana sih yang bisa menanggulangi kalau misalnya ada pembelajaran atau kegiatan yang kurang efektif rasanya yang saya terapkan di kelas begitu ya. Jadi minggu depan pasti saya hubungi Bapak lagi. Terima kasih Pak Ari, pada intinya kita sharing ya, sharing saling berbagi bagaimana kita senantiasa mencoba menerapkan hal-hal positif tentunya yang berujung kepada pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita kali ini, perbincangan kita kali ini yang sangat luar biasa. Di awal saya awali tadi dengan pengalaman di rumah, di akhir kegiatan izinkan saya menutup dengan para
Terima kasih.